Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asri Nurdianti. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan Prodi Manajemen angkatan 2021 dengan NPM 101217190. Saya dari kelas F1. Di sini saya izin memaparkan sedikit materi untuk tugas mata kuliah saya, yaitu evaluasi tengah semester yang diajukan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelumnya di sini saya izin memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu yang pertama-tama tentang Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan adalah konsep Islam yang mengacu pada pengetahuan dan pemahaman manusia dalam Islam. Manusia dianggap sebagai puncak penciptaan dan diberkahi dengan berbagai kemampuan dan potensi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin kehidupan yang benar dan memuaskan. Selanjutnya, konsep Ma'rifatul Insan juga mencakup berbagai aspek fitrah manusia, meliputi dimensi fisik, psikis, dan spiritual. Kemudian, itu juga menekankan pentingnya kesadaran diri, refleksi diri, dan perbaikan diri sebagai saran untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa prinsip dan ajaran utama yang terkait dengan Ma'rifatul Insan ialah antara lain keyakinan akan martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia, terlepas dari ras, etnis, atau status sosial mereka. Kemudian, pengakuan manusia sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan bertugas mereka kepadanya dan sesama manusia. Lalu, pentingnya mencari ilmu dan pemahaman sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan ciptaan Allah. Lalu kemudian, pengakuan jiwa manusia sebagai inti dari keberadaan manusia dan kebutuhan untuk memelihara dan pengembangan melalui ibadah, refleksi, dan kontemplasi. Penekanan pada perilaku moral dan etis dan kebutuhan untuk menumbuhkan kebijakan seperti kerendahan hati, kasih sayang, dan 4 sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian yang sehat dan seimbang. Lalu, secara keseluruhan, Ma'rifatul Insan merupakan aspek penting dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya pengetahuan diri, pengembangan diri, dan perilaku moral dan etis sebagai saran untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada materi tentang Hakikatul Insan. Hakikatul Insan ialah istilah bahasa Arab yang diterjemahkan menjadi realitas manusia. Realitas manusia itu mengacu pada sifat sejati manusia, tujuan hidup mereka, dan hubungan mereka dan pencipta mereka. Kemudian menurut ajaran Islam, Hakikatul Insan adalah bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan diberkahi dengan jiwa yang berasal dari Allah. Manusia telah diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan tujuan akhir mereka dalam hidup adalah untuk mencari keridhaan Allah dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang unik, diberkahi dengan kehendak bebas dan kemampuan untuk berpikir dan membuat pilihan. Mereka telah diberi tanggung jawab untuk bertindak sebagai penata layan bumi dan untuk memenuhi peran mereka dalam masyarakat sebagai individu, anggota keluarga, dan anggota komunitas yang lebih besar. Baik, untuk selanjutnya ialah materi yang ketiga, yaitu tentang Tafqahul Insan. Tafqahul Insan ialah seseorang yang harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan serta mengembangkan karakter yang baik dan berperilaku baik. Selain itu, seseorang juga harus memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, konsep Tafqahul Insan melarang bahwa kesuksesan yang sejati adalah ketika seseorang mampu memenuhi tujuan hidupnya yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Lalu, secara keseluruhan, Tafqahul Insan adalah konsep dalam Islam yang melarang tentang pentingnya pengembangan diri secara holistik dan berusaha dengan tekun untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, serta selalu berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keberkahan dan kesuksesan dalam hidup.
Baik, untuk selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu tentang nafsul insan. Nafsul insan pun terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama nafsul amara. Nafsul amara ialah nafsul orang gila yang cenderung kepada hal-hal yang negatif dan buruk seperti keinginan yang berlebihan terhadap harta, kedudukan, dan kenikmatan duniawi. Lalu yang kedua ada nafsul lawama. Nafsul lawama adalah nafsu insan yang memiliki kemampuan untuk mengkritisi diri sendiri dan memperbaiki diri dari kesalahan. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah ialah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Juga jiwa yang mampu menolak kenikmatan kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini memuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Tuhan. Lalu kemudian untuk mengendalikan nafsu insan, seseorang pun harus memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, mengembangkan watak yang baik dan berperilaku baik, serta menjalani kehidupan dengan kesadaran dan kesadaran hati. Baik, untuk materi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dikarenakan saya pun masih banyak belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.